Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Disuruh Hamil Terus, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Memangnya ada masalah apa lagi? Bapak tahu nggak? Ocha di KB. Padahal aku nggak nyuruh dia buat di KB, malah ngelarang dia. Aku masih berharap punya anak laki-laki, Pak. Tutur Alvin mencoba menjelaskan tentang masalahnya. Sudahlah, nggak usah ngarepin si Ocha ngelahirin anak laki-laki. Biar saja dia KB. Kok Bapak gitu sih? Bukannya Bapak juga pengen punya cucu laki-laki? Kemarin saja gara-gara istrimu dan anakmu, jatah Bapak jadi berkurang. Gimana kalau istrimu hamil lagi? Bisa-bisa jatah bapakmu kamu hilangkan. Sudahlah, terima saja kalau kamu gak bisa punya anak laki-laki. Resikonya ya, kamu harus bekerja terus sampai tua, omel Pak Yus. Ia sepertinya sudah tak mengharapkan anak laki-laki dari Alvin. Menurutnya percuma saja jika terus-menerus memaksa Ocha untuk hamil. Yang Pak Yus khawatirkan adalah berkurangnya jatah bulanan yang diberi Alvin. Alvin mengusap wajahnya dengan kasar, merasa sangat terpojok dengan omelan bapaknya. Vin, kok kamu di sini? Kamu gak pulang ke rumahmu? Tanya Bu Ros yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Aku mau nginep di sini, Bu. Kamu ini, Vin, kayak anak kecil aja. Sering banget nginep sampai gak peduli sama istri. Aku suntuk, Bu, di rumah. Aku pengen tidur di sini saja. Emangnya kamu pikir istrimu gak suntuk? Tapi sesuntuk-suntuknya dia gak pernah kan pergi dari rumah. Jadi Ibu gak ngizinin aku buat nginep sini? Ya terserah kamu aja lah, Vin. Bu Ros membuang nafas saat menjawab. Tiba-tiba ponsel Alvin bergetar, sebuah pesan terpampang di layar ponselnya. Pesan itu rupanya dari Ocha. Mas, kamu di mana? Jam segini kau belum pulang? Begitulah isi pesan dari Ocha. Pesan dari siapa, Vin? Dari Ocha. Kamu belum bilang kalau kamu kesini? Tanya Bu Ros menyelidik. Alvin tak menjawab pertanyaan ibunya. Ia yakin jika dijawab pun ibunya pasti akan marah. Tangan Alvin terlihat sibuk memainkan ponselnya, mengetik sesuatu dengan jari jempolnya. Aku nginep di rumah orang tuaku, balas Alvin pada Ocha. Ya sudah, Vin, sana pulang aja, temani istrimu, perintah Bu Ros pada anak lelakinya itu. Alvin mendadak kesal. Kehadiran dirinya di rumah orang tuanya seolah tak diharapkan. Tapi aku udah bilang ke Ocha kok, Bu, kalau aku mau nginep di sini. Alvin berusaha memberi alasan kepada ibunya. Pak Yus yang sedari tadi hanya diam mendengar percakapan antara ibu dan anak itu akhirnya ikut bersuara kembali. Ya sudahlah, Bu, biarkan saja kalau Alvin mau nginep di sini. Biar nanti malam ada yang menemenin Bapak main kartu. Mendadak senyum Alvin mengembang mendengar perkataan bapaknya. Pak Yus memang selalu membela anak lelakinya itu. Tak peduli jika Alvin benar ataupun sekalipun salah. Sementara Bu Ros hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah anak dan suaminya. Ia bangkit dari duduknya dan lebih memilih masuk ke dalam rumah untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Alvin tak memperdulikan lagi pesan yang dikirim oleh Ocha. Bahkan membukanya saja tidak. Ia terlihat beranjak dari duduknya untuk menuju dapur. Liurnya hampir menetes melihat makanan yang terhidang di atas meja makan. Opor ayam dengan kuah kuning benar-benar menggugah selera makannya. Ia pun menyantapnya dengan begitu nafsu. Aduh, kenapa sih, Mas? Kamu pakai nginep segala? Keluh Ocha mengetahui jika Alvin tak pulang malam itu.
Diletakkannya HP miliknya dengan kasar. Tangannya kini beralih memijit keningnya dengan kuat. Ini kepala kenapa sakit begini sih? Lagi-lagi Ocha mengeluh. Ia rupanya tengah merasakan sakit di kepalanya. Meski sudah meminum obat sakit kepala, tapi tak membuat nyerinya itu hilang. Hal itu menyebabkan Ocha menjadi kewalahan mengurus anak-anaknya. Tami, kamu jagain adikmu dulu ya. Ibu mau ke kamar mandi. Perintah Ocha pada anak pertamanya. Tami sebagai kakak tertua yang masih sangat muda itu pun paham. Ia bergegas mendekat ke arah adik bungsunya untuk mengajaknya bermain. Akhir-akhir ini Ocha memang sering mengalami sakit kepala hebat. Terkadang tubuhnya ikut melemah akibat nyeri di kepalanya. Hal ini sudah ia diceritakan kepada ibunya. Bu Desi hanya bilang jika itu adalah efek samping dari suntik KB yang ia lakukan. Ocha pun mencari tahu tentang efek KB lain di internet. Hasilnya jawaban ibunya memang tak salah. Terkadang KB memang dapat membuat sakit kepala, terlebih jika yang ber-KB memiliki riwayat darah tinggi. Dulu sayang. Pintar, ucap Ocha. Ia tengah menyuapi Vera dengan bubur bayi. Anak keempatnya itu kini sudah berumur 6 bulan. Sudah waktunya diberi makanan pendamping ASI. Tak mau ribet, Ocha lebih memilih memberi Vera bubur bayi instan yang banyak dijual di warung-warung. Mungkin jika anaknya hanya satu, ia bisa saja membuat bubur bayi homemade dengan tangannya sendiri. Bu, kok aku masih belum haid ya sampai sekarang? Tanya Ocha sembari menyuapi Vera. Bu Desi yang tengah menyapu lantai berhenti sejenak. Nanti juga normal lagi. Atau kalau kamu khawatir, periksakan saja ke bidan, jawab Bu Desi. Ia lalu melanjutkan kembali menyapu lantai yang kotor akibat bekas makan cucu-cucunya. Ternyata efek KB itu rada gak enak ya bu. Kepala aku juga sering sakit. Berat badan kayak makin nambah banyak. Tutur Ocha yang memang sudah 2 kali disuntik KB. Ya, mau gimana lagi. Memang sudah seperti itu efek sampingnya. Yang penting kan kamu gak hamil lagi, Bu Desi berkata sembari duduk di lantai. Ocha yang masih menyuapi Vera hanya manggut-manggut saja. Tapi Ca, kamu emang gemukan ya sekarang? Iya bu, aku juga ngerasa gitu. Apalagi perutku nih, masih buncit kayak orang hamil. Ocha terlihat mengelus perutnya yang memang tampak buncit. Ya namanya juga baru melahirkan, ditambah KB jadi wajar saja begitu. Iya ya bu, balas Ocha dengan singkat. Bubur di mangkuk Vera sudah habis. Bayi itu memang lahap sekali makannya. Pantas saja jika tubuhnya tampak gemuk menggemaskan. Tri, Dwi, jangan main air nanti tumpah, omel Ocha pada anak-anaknya. Terlihat Tri dan Dwi memang tengah memainkan teko yang berisi air. Menuangkannya ke gelas lalu memasukkannya lagi ke dalam teko. Berulang kali seperti itu, sembari mulutnya yang terus berceloteh. Air di gelas tiba-tiba tumpah. Kedua bocah itu membiarkannya begitu saja tanpa memberitahu ibunya. Memilih bermain di tempat lain dengan menciptakan kehebohan baru. Ocha beranjak bangun dari duduknya. Ia hendak ke dapur untuk menyimpan mangkuk bekas makan Vera. Matanya tak memperhatikan jika ada genangan air di lantai. Hingga saat melewatinya, sontak saja Ocha terpeleset. Langkahnya yang buru-buru membuat Ocha tak siap mengelak. Ia jatuh terduduk begitu saja di lantai. Bokongnya membentur kuat lantai hingga membuatnya menjerit. Aduh, teriak Ocha. Ia merasakan sakit di area tubuh yang membentur lantai. Ya Allah, Cak, kamu gak apa-apa? Aduh, ini kerjaan si Tri sama si Dwi. Seneng banget tuh bocah main air, ujar Bu Desi. Ia mengambil sebuah kain lap dan mulai mengelap lantai yang basah. Ocha yang masih tampak kesakitan mencoba berdiri. Sakit di bokongnya tiba-tiba menjalar ke area perut bagian bawah. Aduh, jerit Ocha sembari memegangi perutnya. Aduh, kok sakit ya bu perutku? Tanya Ocha. Kenapa jadi perutmu yang sakit, Cak? Nggak tahu bu. Kok kayak ada yang keluar ya? Ujar Ocha. Ia merasakan ada cairan yang keluar dari organ intimnya. Sebentar bu, aku mau ke kamar mandi dulu.
Ocha berlalu menuju kamar mandi, tangannya masih memegangi perutnya yang dirasa sakit. Astagfirullah, darah. Ocha ketakutan melihat darah di celana dalamnya. Ia lantas keluar dari kamar mandi dengan perasaan cemas. Bu, apa Cak? Darah? Ada darah di celana dalamku. Loh, darah? Kok bisa? Gak tahu Bu, perutku juga rasanya semakin sakit. Apa jangan-jangan kamu? Bu Desi menjeda sejenak perkataannya. Kamu keguguran? Hah? Keguguran? Gak mungkin. Ngerasa hamil aja aku enggak. Sudahlah, itu dipikirin nanti saja. Sekarang lebih baik kamu periksa ke dokter atau ke bidan saja yang lebih dekat. Ibu khawatir. Bu Desi menunjukkan raut wajah khawatir. Sementara Ocha mulai meringis menahan sakit. Sebentar, ibu panggilkan dulu ojek. Bu Desi gegas berlari ke depan rumah. Ia hendak menuju pangkalan ojek, namun langkahnya terhenti melihat pengendara motor yang mengenakan rompi khas ojek. Mang, ojek! Teriak Bu Desi menghentikan pengemudi motor itu. Tunggu sebentar ya Mang, saya panggilkan anak saya dulu, ujar Bu Desi dengan nafas yang terdengar ngos-ngosan. Bu Desi kembali berlari ke dalam rumah, menghampiri Ocha yang terduduk lemas di sofa. Cak, kamu kuat naik ojek? Nggak apa-apa Bu, aku naik ojek aja. Ya sudah, sana pergi sekarang, perintah Bu Desi. Tapi anak-anak gimana? Biar ibu yang urus. Setelah mengambil tas yang berisi dompet, Ocha pun akhirnya pergi menuju bidan. Di sepanjang jalan Ocha terlihat terus memegangi perutnya, hingga sampailah ia di tempat praktek bidan. Sepertinya bidan tutup Bu, ujar bapak tukang ojek. Ocha yang baru turun dari motor melihat dengan teliti bagian depan tempat praktek bidan itu tutup, terpasang di depan pintu masuk, menandakan jika bidan memang tak ada di situ. Ya udah Pak, bawa saya ke puskesmas saja. Mari Bu. Ocha kembali menaiki motor. Sakit di perutnya coba ia tahan lagi. Tak lama motor yang ditumpangi Ocha pun sampai di puskesmas. Rasa sakit di perut Ocha kian tak tertahankan, dan bruk, Ocha ambruk. Saat itu baru saja turun dari motor. Sontak membuat bapak tukang ojek pun panik. Tolong! Teriak tukang ojek itu. Mendengar ada yang berteriak meminta tolong, beberapa orang mulai menghampiri dan membantu membawa Ocha ke ruang UGD puskesmas. Ocha pun mulai diperiksa oleh beberapa tenaga medis di sana. Tak lama Ocha terlihat mulai sadar. Ia mengedipkan kelopak matanya perlahan, mencoba memahami lingkungan tempat dirinya kini berada. Ibu sudah sadar? Tanya seorang perawat. Saya kenapa Mbak? Ibu tadi pingsan di depan puskesmas. Kandungan ibu mengalami pendarahan. Kandungan? Saya hamil Mbak. Ocha terkejut mendengar penuturan perawat. Loh, ibu gak tahu kalau ibu lagi hamil? Perawat itu justru terlihat kebingungan. Saya gak tahu Mbak. Saya selama ini sudah KB. Saya sama sekali gak kepikiran kalau saya hamil. Ibu hamil. Usia kandungan ibu sudah menginjak 4 bulan. Meskipun di KB, tapi kemungkinan hamil lagi memang masih bisa terjadi. Terus kandungan saya gimana? Tadi di rumah saya jatuh sampai keluar darah dari rahim saya. Kata dokter, pendarahan tadi akibat adanya benturan di kandungan ibu. Tapi bayi ibu masih selamat. Dokter nyuruh ibu cepat minum obat setelah sadar. Ini obat penguat kandungan. Perawat memberikan beberapa tablet obat kepada Ocha. Ocha segera meminumnya. Setelah itu perawat menyuruh Ocha untuk beristirahat. Ia diharuskan dirawat barang 1 atau 2 hari ke depan. Hal itu dilakukan agar dokter bisa memantau terus kandungan Ocha. Namun bukannya beristirahat, Ocha justru terlihat sedih, bahkan hingga menangis. Kenapa aku bisa hamil lagi? Bukannya aku sudah di KB? Ya Allah, kasihan anak-anak, aku takut gak bisa ngurus mereka. Ocha membatin. Dirinya sibuk memikirkan nasib anak-anaknya dan juga biaya yang pastinya akan bertambah besar. Si sulung Tami sebentar lagi akan masuk TK, sementara si bungsu masih bayi dan keperluannya pun besar. Ocha, seseorang memanggil Ocha. Suara yang sangat ia kenali.
Mas Alvin, kok kamu tahu aku ada di sini? Tadi ada yang nelpon aku, katanya dari pihak puskesmas. Bilang kalau kamu dirawat di sini. Oh gitu. Emangnya kamu kenapa, Cak? Aku hamil. Tadi sempat pendarahan gara-gara jatuh. Hamil? Alvin terlihat kaget. Ocha menganggukkan kepala. Kamu hamil, Cak? Terus apa kata dokternya? Kandungan kamu gak kenapa-napa kan? Gak kenapa-napa kok. Bayinya selamat. Tapi aku harus dirawat dulu buat mastiin keadaan bayi yang aku kandung. Udah berapa bulan kandunganmu? 4 bulan. Seketika wajah Alvin berseri. Mudah-mudahan yang ini laki-laki, gumam Alvin. Berbeda dengan Alvin, wajah Ocha justru terlihat sedih. Dirinya masih memikirkan nasib anak-anaknya yang lain. Tuh kan, Cak, meskipun kamu di KB, kalau takdirnya kamu hamil, ya pasti hamil lagi. Tutur kata Alvin menambah muram wajah Ocha. Puas kamu, Mas. Puas lihat aku hamil lagi. Kok gitu sih? Bukan puas, Cak, tapi aku seneng. Ya mudah-mudahan bayi yang kamu kandung sekarang laki-laki. Terus kalau bukan laki-laki, kamu masih minta aku buat hamil lagi? Iya. Sampai kapan, Mas? Sampai kapan? Ocha terlihat emosi pada suaminya. Shh. Jangan berisik. Nanti biar kita sekalian minta dokter USG. Kita lihat jenis kelamin bayinya, ujar Alvin. Ocha tak membalas perkataan suaminya. Aduh, dadaku sakit, Mas. Aku belum nyusuin Vera. Bengkak payudaraku. Kamu coba jemput Vera ya. Kasihan dia. Pasti haus pengen nyusu. Lah, gimana caranya? Masa aku naik motor sambil gendong Vera? Ya kamu naik ojek kek, atau gimana kek, yang penting bawain Vera ke aku. Alvin terdiam. Ia memikirkan cara bagaimana membawa Vera ke Ocha. Suruh ibumu aja yang bawa Vera ke sini, gimana? Terus siapa yang jaga anak-anak kita yang lain? Masa semuanya ibu? Tutur Ocha dengan kesal. Ya udah, ya. Aku ke rumah dulu sebentar ambil Vera. Alvin pun beranjak pulang ke rumah. Ia menumpangi ojek agar bisa menggendong Vera. Motornya ia tinggalkan di puskesmas, agar nanti saat Ocha sudah diperbolehkan pulang, ia bisa membonceng anak dan istrinya. Sementara itu di rumah Ocha, Bu Desi tampak kerepotan mengurus cucu-cucunya. Cup sayang, haus ya? Nenek buatin susu dulu ya. Bu Desi tampak kebingungan mengurus Vera. Bayi itu terlihat kehausan, tapi Vera tak mau meminum susu lewat dot. Terpaksa, Bu Desi menyuapi susu dengan sendok ke mulut Vera. Di tengah kerepotannya terdengar suara pintu diketuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, jawab Bu Desi dari dalam rumah. Seperti suara Alvin, gumam Bu Desi sesaat. Vin, syukurlah kamu pulang. Ocha, Vin. Ocha tadi pendarahan. Iya, Bu, aku sudah tahu. Tadi waktu aku kerja, aku ditelepon orang puskesmas, ngasih tahu kalau Ocha dirawat di sana. Dia sempat pingsan waktu sampai di puskesmas. Ya Allah, terus keadaan Ocha sekarang gimana? Bu Desi tampak khawatir. Sekarang Ocha sudah baik-baik saja. Dia lagi hamil. Hamil? Bu Desi tampak terkejut, dugaannya ternyata benar jika Ocha tengah hamil. Iya, Bu, Ocha harus dirawat dulu di puskesmas. Tapi dia pengen ketemu Vera, jadi aku kesini mau jemput Vera, sekalian bawa barang-barang yang diperlukan. Ya udah, ini kamu gendong Vera dulu, biar ibu yang siapkan barang-barangnya. Bu Desi menyerahkan Vera ke Alvin, lalu beranjak mempersiapkan barang yang akan dibawa. Dokter, gimana keadaan istri saya dan juga kandungannya? Tanya Alvin pada seorang dokter yang datang mengecek. Bagus, semuanya baik-baik saja. Tapi biar lebih yakin, bagaimana kalau kita USG untuk meyakinkan kondisi bayinya, ujar sang dokter. Boleh, Dok, sekalian cek jenis kelamin bisa, tutur Alvin. Ocha yang sedang terbaring mendelik ke arah Alvin. Mas, USG itu melihat kondisi bayi, gak usah dulu cek jenis kelaminnya, sanggah Ocha. Biarinlah, biar sekalian, jadi nanti kita gak perlu ke dokter lagi, Alvin berkata sembari memelototi Ocha. Bisa kan, Dok, cek jenis kelamin bayinya? Alvin kembali bertanya kepada dokter. Bisa, nanti kita coba ya, jawab dokter. Akhirnya Alvin dan Ocha pun beranjak ke ruang dokter, tempat pemeriksaan kandungan. Alvin menggendong Vera.
sementara Ocha duduk di kursi roda dan didorong oleh seorang perawat. Kini mereka sudah berada di ruang dokter. Ocha diminta untuk berbaring di tempat tidur. Seseorang perawat terlihat mengoles perut Ocha dengan suatu gel, sementara dokter mulai menyiapkan alatnya. Alat yang dipegang dokter itu kini tengah berjalan di atas perut Ocha. Dengan fokus, dokter mulai memperhatikan layar monitor USG. Detak jantungnya normal, ketubannya juga bagus. Alhamdulillah, semuanya baik. Hanya saja ibu lebih hati-hati ya, jangan sampai jatuh lagi. Dokter menjelaskan kembali, matanya masih fokus ke layar monitor. Ocha yang mendengar hanya bisa tersenyum singkat. Dok, bisa cek jenis kelamin bayinya? Alvin yang berdiri di sisi ranjang sudah tak sabar untuk mengetahui jenis kelamin. Sebentar ya, saya cari dulu, sahut dokter. Nah, ini ketemu, tapi belum terlalu jelas. Si dedeknya ngumpet, tapi sepertinya laki-laki. Laki-laki dok? Mata Alvin membulat. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan juga bahagia. Ya, kemungkinan laki-laki. Buat lebih jelasnya nanti bisa kembali di USG kalau kandungannya sudah 6 bulan lebih. Senyum Alvin semakin mengembang, ingin rasanya ia bercingkrak-cingkrak saat itu juga. Namun ia masih sadar diri di mana dia berada. Akhirnya aku punya anak laki-laki juga, Cak. Kita punya anak laki-laki, ujar Alvin kegirangan. Ocha yang mengetahui jika bayi yang kini dikandungannya laki-laki ikut merasa senang juga lega. Berpikir jika itu akan menjadi kehamilan terakhirnya karena sudah melahirkan anak laki-laki yang diinginkan Alvin. Ocha sudah diperbolehkan untuk pulang. Ia hanya 1 malam dirawat di puskesmas. Cak, kamu sudah pulang? Gimana keadaan kamu? Tanya Bu Desi menyambut kepulangan Ocha. Alhamdulillah Bu, aku sudah baik-baik aja, jawab Ocha. Bu Desi sebenarnya masih ingin bertanya banyak namun ia tahan. Ia menyuruh anaknya itu untuk beristirahat saja. Ya udah Cak, sana. Kamu istirahat saja di kamar sama Vera, suruh Bu Desi. Ocha pun berjalan menuju kamarnya sembari menggendong Vera yang tengah tertidur. Vin, gimana keadaan istrimu? Apa kata dokter? Bu Desi kini bertanya pada Alvin. Ocha lagi hamil Bu, anaknya laki-laki, jawab Alvin dengan berbinar. Senyum sumringah terus ia pamerkan. Hamil? Laki-laki? Bu Desi berkata dengan suara mengambang. Entah harus merasa senang atau sedih. Iya, akhirnya aku bisa punya anak laki-laki juga. Hihihi, jawab Alvin sembari bersorak. Ya udahlah Bu, aku mau ke kamar dulu ya, mau tidur, ngantuk sekali. Di puskesmas, aku gak bisa tidur, lanjut Alvin kemudian berlalu ke kamarnya. Bu Desi terduduk lemas di kursi. Lelahnya menjaga anak-anak Alvin belum pulih benar. Mendengar kabar jika Ocha kembali hamil, menambah lelahnya yang kian memuncak. Gusti, ngurus 5 cucu. Aduh, lirih Bu Desi membayangkan ia tengah mengurus 5 cucunya yang masih kecil-kecil. Tetapi hati Bu Desi sedikit lega mengingat jika kali ini bayi yang dikandung Ocha berjenis kelamin laki-laki. Itu artinya keinginan Alvin terwujud, sehingga kedepannya Alvin tak akan menyuruh Ocha untuk hamil lagi. Terselip pula rasa heran di pikiran Bu Desi. Mengapa Ocha bisa hamil lagi ya? Padahal putrinya itu sudah di KB. Terlalu subur kah Ocha hingga ia bisa kebobolan? Atau memang itu sudah rezekinya? Entahlah. Keesokan harinya, rutinitas berjalan normal kembali. Ocha sibuk mengurus anak-anaknya dan Alvin sibuk dengan pekerjaannya. Meski Ocha mengetahui jika ia mengandung anak laki-laki, itu tak lantas membuatnya senang. Mengurus Vera yang belum genap berusia setahun benar-benar membuatnya capek. Dan akan ditambah lagi dengan bayi yang ada di perutnya. Ia sudah berusaha mencegah terjadinya kehamilan dengan ber-KB. Namun sayang, usahanya ternyata gagal. Gagal total. Cak, panggil Bu Desi di depan pintu kamar. Ocha yang sedang berbaring menyusui Vera pun menoleh. Iya Bu. Bu Desi langsung masuk kamar, duduk di sisi kasur yang ditiduri Ocha. Kamu beneran hamil? Tanya Bu Desi. Ia baru berani menanyakan itu sekarang. Ocha terdiam sesaat.
Iya bu, maafin aku. Aku juga gak tahu kenapa bisa hamil lagi. Padahal kan ibu tahu sendiri kalau aku sudah di KB, tutur Ocha. Bu Desi kali ini tak memarahi Ocha, karena ia pun tahu jika putrinya itu benar-benar sudah di KB. Ya udah, mungkin sudah rezekinya kamu hamil lagi. Beruntung kali ini bayinya laki-laki, seperti keinginan suamimu. Nanti kalau kamu sudah melahirkan, kamu pasang KB jenis lain. Mungkin emang kamu gak cocok pakai KB itu, ujar Bu Desi. Iya bu, saut Ocha singkat. Tapi aku kasihan sama ibu. Gara-gara aku ibu jadi ikut repot, lanjut Ocha. Ya kamu doakan saja ibumu ini sehat terus, Cak, biar bisa bantuin kamu. Amin. Ocha mengamini perkataan ibunya. Ya, mau tak mau mereka semua memang harus menerima kehamilan Ocha. Sebenarnya tak ada masalah dengan kehamilannya. Hanya saja melihat tempat anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan juga biaya hidup yang semakin bertambah, itulah yang masalah puncaknya. Alvin mana mau tahu kalau soal itu. Yang ia tahu ia akan memiliki anak laki-laki, yang bahkan belum lahir pun sudah ia wanti-wanti untuk menopang hidup hari tuanya. Cak, kamu makan yang banyak biar anak laki-lakiku sehat dan pintar. Dia harus jadi laki-laki yang kuat, biar gedenya bisa bekerja keras buat ayahnya. Ya begitu sepenggal ucapan Alvin pada sang jabang bayi. Ocha yang mendengar justru merasa sakit hati. Suaminya menginginkan anak laki-laki semata-mata hanya demi uang. Namun Ocha tak banyak membantah. Baginya kehadiran anak lelaki adalah jalan mengakhiri penderitaannya. Cak, budemu meninggal, ujar Bu Desi pagi itu. Bude Ratmi. Ocha menyebut nama budenya. Iya, tadi subuh ibu dapat kabarnya. Innalillahi, emang meninggalnya kenapa bu? Budemu kan emang punya penyakit jantung. Mungkin karena penyakit jantungnya. Jelas Bu Desi. Ibu pengen ikut takziah? Tanya Ocha. Tapi kan jauh, Cak. Gimana sama anak-anak kamu? Biar aku yang urus anak-anak bu. Ibu pergi aja. Bude kan saudara ibu satu-satunya. Aku tahu ibu pasti pengen ngelihat Bude untuk yang terakhir kalinya. Kamu benar gak apa-apa? Iya bu, gak apa-apa. Mendengar penuturan Ocha, Bu Desi pun memutuskan pergi ke rumah kakaknya yang baru saja meninggal itu. Kakaknya tinggal jauh di luar kota. Butuh waktu hingga 3 jam di perjalanan untuk sampai ke sana. Kini Ocha harus mengurus keempat anaknya seorang diri. Ia biarkan mereka bermain di tengah rumah. Tak peduli seberantakan apapun rumahnya, yang penting anak-anaknya dapat anteng bermain. Begitu pikir Ocha. Lepas waktu zuhur, hujan turun dengan derasnya. Ocha menyuruh anak-anaknya itu untuk tidur siang. Ayo anak-anak, tidur siang dulu, perintah Ocha. Ocha pun menidurkan si bungsu, Vera dan Tri, anak ketiganya. Namun belum memastikan jika semua anaknya tertidur. Ocha justru ikut tertidur saat menyusui Vera. Hujan benar-benar menambah nyenyak tidurnya. Sementara anak pertama dan keduanya nampak masih asik bermain. Bosan bermain di dalam rumah, mata Tami dan Dwi beralih ke arah luar rumahnya. Hujan yang turun dengan deras seolah mengajak mereka berdua untuk bermain air. Maka dibukalah pintu rumahnya, lalu menghambur dengan begitu riangnya di bawah guyuran hujan. Mereka tampak bahagia bermain hujan-hujanan. Tawanya nyaring berbunyi meski tersamar dengan suara hujan. Hingga musibah besar itu pun terjadi. Hujan turun semakin deras, Tami dan Dwi semakin bersorak kegirangan. Tubuh kedua bocah itu sudah basah kuyup tak karuan. Baju mereka pun tampak kotor oleh tanah yang menempel. Sementara Ocha tidur dengan begitu nyenyaknya bersama Vera dan juga Tri. Tubuhnya yang lelah juga dinginnya hujan membuat Ocha semakin terbuai saja dalam mimpinya. Tak menyadari jika dua anaknya bermain di luar rumah. Kini hujan turun sudah tak begitu deras. Bosan bermain di halaman rumah, Tami dan Dwi beralih ke depan rumah.
di mana terdapat parit atau selokan yang cukup besar di sana. Kedua bocah itu terlihat menghanyutkan sesuatu di aliran parit, lalu bersorak gembira, kemudian melakukannya lagi dan lagi. Entah itu botol bekas minuman, dedaunan, dan kayu, mereka menghanyutkannya bak sebuah perlombaan. Aliran air di parit saat itu memang cukup deras, terlebih setelah turun hujan. Selain alirannya yang deras, tinggi parit itu cukup dalam, sementara lebarnya sendiri tak kurang dari 1 meter. Lagi-lagi, ayo cari lagi, ujar Tami menyuruh Dwi mencari sesuatu yang bisa dihanyutkan. Namun, saat Dwi akan melangkah, kakinya terpleset. Tanah di sekitar parit yang basah memang sangat licin jika diinjak. Tubuh bocah 4 tahun itu pun jatuh ke dalam aliran air. Ia sempat berpegangan saat pada akar pohon di sisi parit. Tami yang melihat adiknya jatuh mencoba menolong. Ia julurkan tangannya ke arah Dwi, berharap tangan kecil adiknya itu dapat diarahi. Namun sayang, Tami yang berusaha menolong justru ikut tercebur ke dalam parit. Derasnya aliran parit membuat tubuh kecilnya ikut terbawa arus, disusul dengan Dwi yang sudah tak mampu berpegangan lagi. Kedua bocah itu pun hanyut dalam derasnya aliran air. Teriakan tolong sudah tak mampu lagi diucap. Tangisan Vera membangunkan Ocha yang tengah tertidur. Ya Allah, aku ketiduran. Gumam Ocha. Ia mencoba menenangkan dulu Vera yang masih menangis dengan cara disusuinya. Tak lama Tri pun ikut terbangun. Ocha masih tenang, tak berpikiran buruk tentang 2 anaknya yang lain. Ia berpikir jika Tami dan Dwi juga ikut tertidur di ruang tengah. Kedua bocah itu memang sudah biasa tidur sembari menonton televisi. Tami, Dwi, Ocha mencoba memanggil kedua anaknya, namun tentu saja tak ada sahutan. Selesai menyusui, sembari menggendong Vera, Ocha bangun dari kasurnya, beranjak ke ruang TV. Akan tetapi tak ada anak-anaknya di sana. Mata Ocha celingukan menyusuri setiap pojok rumah. Mulutnya pun terus memanggil-manggil nama anaknya. Ia sudah mencarinya ke seluruh ruangan yang ada di rumah, namun tak juga menemukan keberadaan 2 anaknya. Matanya beralih keluar rumah, ada bekas tapak kaki di tanah yang masih basah. Tami, Dwi. Ocha kembali memanggil anak-anaknya dengan suara yang keras, namun masih tak ada sahutan. Mereka main kemana sih? Bikin khawatir aja. Perasaan kesal dan khawatir bercampur di hati Ocha. Tak menemukan di area depan rumahnya, Ocha mencoba mencari ke area lain. Ia pun tampak kerepotan karena harus menggendong 2 anaknya. Di sisi kiri tubuhnya, Ocha menggendong Vera dengan menggunakan kain. Sementara di sisi kanan, ia menggendong Tri. Sesekali ia turunkan Tri jika dirasa tubuhnya sudah tak kuat. Ocha melangkah ke arah jalan depan rumahnya dengan perasaan kalut. Binarsi, lihat Tami sama Dwi gak? Tanya Ocha pada Binarsi, tetangganya yang kebetulan lewat. Enggak tuh Mbak Ocha, jawab Binarsi. Aduh, kemana lagi tuh bocah? Emang kenapa? Tanya Binarsi keheranan melihat Ocha yang mulai gelisah. Tadi saya ketiduran, Bi. Pas bangun, Tami sama Dwi sudah gak ada. Saya cari kemana-mana tetap gak ketemu. Main mungkin, Mbak. Mereka gak mungkin main jauh, Bi, serga Ocha. Kini Binarsi pun juga ikut khawatir. Itu kan sendalnya Tami, ujar Ocha sembari menunjuk sebuah sendal kecil berwarna biru yang hanya tinggal sebelah. Lalu Ocha berjalan beberapa langkah ke bawah pohon di sisi parit. Diraihnya sendal yang ia lihat tadi. Matanya membulat. Itu benar-benar sandal Tami. Ia hafal sekali karena ialah yang membelikannya. Ya Allah, astagfirullah, apa jangan-jangan Tami sama Dwi hanyut? Teriak Ocha dengan begitu paniknya. Astagfirullah, bisa aja Cak. Aduh, gimana ini? Binarsi pun ikut panik. Ocha jatuh terduduk di sisi parit, tak peduli jika baju dasternya menjadi basah dan kotor. Ia ratapi 2 anaknya sembari menggenggam sandal milik Tami. Tangisnya pun pecah tak tertahan. Bentar ya Cak, Bibi panggil suami Bibi dulu, biar nyuruh warga buat nyari anak-anakmu.
Ujar Binarsi kemudian berlalu menuju rumahnya dengan langkah yang cepat. Berita kehilangan Tami dan Dwi pun terdengar oleh warga sekitar. Mereka berbondong-bondong menyusuri aliran parit, tempat di mana kedua bocah itu diperkirakan hilang. "Cak, hubungi suamimu dulu, kasih tahu anaknya hilang, biar bantu cari," saran salah seorang warga. Ocha pun kembali ke rumahnya mengambil HP dan menelpon Alvin. "Halo, ada apa, Cak? Aku lagi sibuk nih loh," ujar Alvin begitu telepon diangkat. "Mas, Tami sama Dwi hilang." Ocha menyampaikan kabar buruk dengan suara bergetar. "Hilang? Hilang gimana?" tanya Alvin kebingungan. "Gak tahu mas, tapi kayaknya hanyut di parit." Tangis Ocha pun akhirnya terdengar. "Hah? Kok bisa? Mas, kamu pulang sekarang aja, bantu warga cari Tami dan Dwi." Iya, aku pulang sekarang." Telepon akhirnya ditutup oleh Alvin. Ia bergegas pulang setelah mendapat kabar jika dua anaknya hilang. Ocha kembali lagi ke kerumunan warga di sekitar parit di depan rumahnya. Anak-anaknya digendong oleh para tetangganya. Beberapa ibu mencoba menenangkan Ocha yang terlihat sangat gelisah, mengucap harap agar Tami dan Dwi bisa ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak berapa lama Alvin pun datang. Gegas ia menghampiri istrinya. "Di mana Tami sama Dwi?" tanya Alvin. "Gak tahu mas, ini masih dicari." Alvin yang terlihat khawatir sebenarnya juga merasa kesal dengan Ocha. Ingin rasanya ia memarahi Ocha yang dipikirannya tak becus menjaga anak. Namun ia urungkan, karena tak mungkin memarahinya di depan umum. Yang ada ia justru dicecar oleh para ibu-ibu. "Mas Alvin ikut bantu, cari saja sana di sana. Warga juga lagi sibuk nyari," ujar salah seorang ibu. Alvin pun berlari menyusuri parit. Parit itu memanjang jauh di depan rumah para warga. Kegunaannya memang sebagai aliran air jika hujan besar datang, agar tak menyebabkan banjir di daerah itu. Warga menyusuri setiap jengkal ke dalam parit. Arus airnya sudah tak sederas saat hujan tadi, sehingga para warga terlihat turun ke parit. Perlu waktu berjam-jam dalam proses pencarian dua bocah yang hilang itu. Hingga tiba-tiba seorang bapak berteriak, "Ketemu di sini!" Teriakan itu spontan menarik fokus seluruh warga. Mereka pun menyerbu ke arah orang yang berteriak tadi, termasuk Alvin. Matanya menatap tajam orang yang tengah berada di dalam parit. Orang itu seperti menarik-narik sesuatu dari dalam air. Dan benar saja, dua bocah yang sedang dicari ditemukan tersangkut di dalam parit, bersama dengan sejuntai sampah kayu di bawah sebuah jalan kecil. Mereka yang melihat tentu saja panik. Beberapa warga mencoba membantu mengangkat dua bocah malang itu. Hingga saat dinaikkan ke darat, kedua bocah itu sudah tak bergerak. Salah seorang bapak mencoba melakukan pertolongan seperti pertolongan pada korban tenggelam. Ditekan-tekannya dada Tami dengan sekuat tenaga. Diberikan pula nafas buatan di mulutnya. Namun tetap saja tak ada respon dari tubuh kecil Tami. Begitupun juga dengan adiknya. Maka dirabalah denyut nadi kedua bocah itu. Tak ada. Sudah tak terasa. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap seorang bapak yang diikuti oleh banyak orang. Alvin yang melihat kejadian itu tak bisa berkata apapun. Tangannya menutup rapat mulutnya, seolah tak percaya jika dua anaknya kini sudah tiada. Ia mengingat kembali saat terakhir melihat dua putrinya, yaitu tadi pagi. Tak seperti biasa. Putrinya yang baru bangun tidur mendadak merengek manja ingin bermain dengannya. Namun dirinya yang hendak berangkat bekerja tentu saja menolak, menepis tangan anaknya yang menggelayut manja sembari menarik bajunya. Apakah itu sebuah pertanda? Entahlah. Tapi yang jelas, perasaan bersalah kini menyeruak di seluruh relung hati Alvin. Jasad Tami dan Dwi masih terbaring berdampingan di sisi jalan sebelah parit. Wajah polosnya sudah pucat dengan bibir yang membiru. "Kita bawa saja ke rumah sakit," ujar warga yang diiyakan oleh semua orang. Sembari menunggu mobil, jasad kecil itu ditutupi sebuah kain milik salah seorang warga yang rumahnya tak jauh dari situ. Sementara itu dari ujung jalan, tampak seorang wanita berlari tergopoh. Dialah Ocha. Ia berlari secepat yang ia mampu, tak peduli jika dirinya kini tengah hamil.
Dua anaknya yang lain, Vera dan Tri, tak tampak dengannya. Sepertinya sedang dijaga oleh para tetangganya. Raut wajah Ocha sudah tak karuan. Ingin menangis namun berusaha ia tepis. Berharap kabar yang ia dengar dari salah seorang warga yang menghampirinya tadi adalah salah. Langkahnya kian cepat dan semakin dekat dengan kerumunan warga. Tami, Dwi, ya Allah, selamatkanlah anakku. Lirih Ocha mengucap harap dengan teramat sangat. Hingga ia pun sampai di kerumunan dan mencoba merengsek menembus kumpulan orang. Anakku, anakku di mana anakku? Mulutnya terus meracau, mencari di mana keberadaan anak-anaknya. Matanya menangkap sosok yang telah diselimuti kain. Ia menghampirinya lalu membuka kain itu, menampilkan kembali wajah-wajah polos yang telah memucat. Teriakan keras keluar dari mulut Ocha. Sesaat kemudian tubuhnya ambruk memeluk jasad kedua putrinya. Tangisan Ocha kini terdengar meraung-raung nyaring sekali. Tangisan pilu dari seorang ibu yang ditinggal selama-lamanya oleh dua anaknya. Perih, begitu menyayat. Ya Allah, bangun nak. Ini ibu, bangun. Ucap Ocha di sela-sela isaknya sembari menggoncang-goncangkan tubuh dua putrinya. Namun tentu saja itu sia-sia. Putrinya memang sudah meninggal dunia. Di tengah ratapan pilunya, Ocha mendengar satu teriakan keras. Teriakan yang memanggil namanya dengan jelas. Ocha! Rupanya Alvin lah yang memanggil Ocha. Namun Ocha tak menghiraukan teriakan itu. Ia masih larut dalam kesedihannya. Ocha! Alvin lagi-lagi memanggil istrinya. Kali ini ia sembari menarik kasar tangan istrinya itu, membuat Ocha yang tadinya bersimpuh kini menjadi berdiri. Ibu macam apa kamu? Bagaimana bisa anak-anakku sampai meninggal? Dasar kamu, gak becus ngurus anak. Mulut Alvin dengan entengnya memaki Ocha, menyalahkannya atas kematian dua putrinya. Ocha tak lantas tinggal diam. Dengan suara yang terdengar hampir seperti teriakan, ia balas menyalahkan suaminya. Kamu pikir ngurus anak itu gampang? Kamu gak pernah tahu kan rasanya jadi aku? Capeknya ngurus anak-anak, terus dengan enteng kamu nyalain aku. Kamu pikir aku mau anak-anak jadi seperti ini? Hah? Amarah Ocha membara. Ia mengesampingkan dulu rasa sedihnya. Tuduhan sebagai ibu yang tak becus mengurus anak benar-benar menyakitkan. Terlebih itu diucap dari lelaki yang bergelar suaminya. Loh, emang kenyataannya kamu yang salah kan? Kamu kemana aja? Sampai anak-anak bisa hanyut di parit. Pasti kamu tidur kan? Ujar Alvin masih dengan nada suara yang tinggi. Hati Ocha bertambah nyeri. Apa yang diucapkan Alvin memang ada benarnya. Selama ini ia tak pernah selalai itu. Ocha tak pernah tertidur lama jika sedang menjaga anak-anaknya. Ia pun selalu mengunci pintu rumahnya. Hanya saja Tami yang sudah berusia 5 tahun bisa dengan mudah membuka grendel pintu yang ditinggal geser saja. Ditambah saat itu tak ada Bu Desi yang membantu Ocha menjaga anaknya. Mendadak perasaan bersalah menyeruak di hati Ocha. Menyadari atas kelalaian yang telah ia lakukan. Ocha berandai-andai jika ia saja tak tidur, mungkin dua anaknya kini masih hidup, masih berkumpul dan bermain di rumahnya. Namun terlepas dari itu semua, mungkin ini sudah menjadi takdir yang maha kuasa, yang tak bisa dicegah oleh siapapun. Tangis Ocha kini kembali terdengar, terlebih saat mobil salah seorang warga datang hendak membawa jasad anak-anaknya ke puskesmas. Ocha turut serta dalam mobil itu. Begitupun dengan Alvin. Di sepanjang jalan, tangis Ocha masih terdengar. Sementara Alvin lebih banyak diam. Namun dari raut wajahnya ia juga merasa terpukul. Sesampainya di puskesmas, jasad kedua bocah malang itu segera dibawa ke kamar jenazah. Tenaga medis mencoba memeriksa tubuh kaku itu untuk memastikan kematiannya. Sementara Ocha mencoba menghubungi ibunya untuk menyampaikan kabar duka itu. Diraihnya ponsel di saku bajunya. Halo, Assalamualaikum, ucap Bu Desi begitu telepon diangkat. Waalaikumsalam Bu. Ocha menjawab salam dengan suara bergetar, kemudian diikuti dengan suara tangisannya. Cak, kamu kenapa nangis? Ada apa? Tanya Bu Desi.
Tami sama Dwi, Bu. Ocha menjeda ucapannya. Kenapa? Kenapa sama Tami dan Dwi? Bukannya menjawab. Tangis Ocha justru semakin terdengar keras. Ocha, kenapa jangan bikin ibu khawatir? Di seberang telepon sana, Bu Desi tampak tak sabar menunggu jawaban Ocha. Tami sama Dwi hanyut di parit, Bu. Mereka meninggal. Bak petir di siang hari. Kabar buruk tentang kematian cucunya itu benar-benar mengguncang dunia Bu Desi. Perlu beberapa saat untuk ia mencerna ucapan dari mulut Ocha. Meninggal? Tami sama Dwi meninggal? Kamu gak bohong, Cak? Iya, Bu. Ocha tak mampu berucap lagi. Hanya tangis dan tangis saja yang keluar dari mulutnya, hingga membuat dadanya teramat amat sesak. Nan jauh di sana, Bu Desi yang baru pulang dari pemakaman saudaranya menjadi limbung, masih tak percaya dengan kabar buruk yang baru saja ia dengar. Dirinya seolah merasa menyesal telah meninggalkan anak dan cucu-cucunya. Ya Allah, tahu bakal kayak gini aku gak akan pergi saja dari tadi. Gumam Bu Desi, ia lalu bersiap untuk kembali pulang. Kedua jasad anak-anak Ocha dan Alvin kini tengah disemayamkan di rumahnya. Bu Desi pun sudah pulang dari luar kota setengah jam yang lalu. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar syahdu diiringi tangisan dari pihak keluarga. Keluarga Alvin pun terlihat hadir saat itu. Wajah Bu Ros tampak sembab ikut menangisi kematian dua cucunya yang begitu tiba-tiba. Sementara wajah sang kakak yang tak lain adalah Pak Yus terlihat santai, tak tampak raut kesedihan di sana. Hari sudah menjelang sore kala itu mereka memutuskan untuk segera memakamkan Tami dan Dwi. Kedua kakak beradik itu dimakamkan secara berdampingan. Tangisan pun masih turut mengiringinya hingga ke liang lahat. Tampak taburan bunga menghiasi dua gundukan tanah yang masih basah. Sementara Ocha terlihat duduk bersimpu di deretan terdepan para pelayat. Sebagai ibu, ia memang menjadi orang yang paling terpukul atas musibah itu. Ia yang melihat putrinya pertama kali hadir ke dunia, kini ia pun harus melihat putrinya pergi dari dunia. Perih rasanya. Meski anak adalah titipan Tuhan, namun Ocha hanya dititipi sebentar saja oleh Sang Maha Kuasa untuk merawat dua anaknya. Tak sampai melihatnya tumbuh dewasa. Maghrib menjelang, para pelayat mulai kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Begitupun dengan Ocha dan keluarganya. Ia berjalan dengan langkah gontai. Sesekali Ocha harus dipapa agar tubuh tak lagi ambruk. Begitu sampai di rumahnya, suasana duka terasa masih menyelimuti. Alvin yang sedari tadi diam rupanya tengah memendam amarah yang bertumpuk pada istrinya. Ia lalu berjalan menghampiri Ocha di kamarnya. Karena kondisi rumah sudah tak seramai tadi, kini ia merasa bebas meluapkan amarahnya. Dasar kamu ya, ibu yang gak becus ngurus anak. Ucapan itu lagi-lagi terlontar dari mulut Alvin, membuat perih yang dirasa Ocha semakin menjadi-jadi. Ya Allah Mas, ini semua musibah, kenapa kamu terus-terusan nyalain aku sih? Ujar Ocha membela diri. Ya karena kamu memang gak bisa jaga anak-anak alias gak becus. Alvin masih terus menyalahkan Ocha. Jari telunjuknya terlihat menunjuk-nunjuk di depan muka istrinya itu. Astagfirullah. Memangnya kamu bisa kalau harus jaga 4 orang anak seorang diri? Aku yakin kamu juga pasti kewalahan. Lah, itu kan sudah jadi tanggung jawab kamu sebagai seorang ibu. Mau 1 anak kayak 4 anak atau 5 anak, sebagai ibu ya kamu harus bisa merawat. Kucing saja yang anaknya 5 atau 6 ekor sanggup kok merawat anak-anaknya. Kenapa kamu enggak? Masa kalah sama kucing? Ya Allah Mas, tega-teganya kamu samakan aku sama kucing. Jelas beda. Aku dan anak-anakmu itu manusia, bukan binatang. Ocha dan Alvin justru bertengkar hebat selepas pemakaman Tami dan Dwi. Alvin masih terus menyalahkan istrinya itu sebagai penyebab kematian 2 anaknya. Mendengar suara orang tuanya yang meninggi membuat Tri ketakutan. Ia menyembunyikan dirinya di balik tubuh Ocha. Sementara Vera terlihat mulai menangis di gendongan ibunya. Astagfirullah Gusti, anak-anak kalian baru saja dikubur, kenapa kalian malah berantem seperti ini? Bu Desi yang mendengar cekcok mulut antara anak dan menantunya itu pun turun dengan tangan.
Ibu juga sih. Kenapa sih ibu pergi segala? Bukannya jagain cucu? Ujar Alvin yang juga ikut menyalahkan mertuanya. Astagfirullah, Vin. Kamu juga ikut nyalain ibu? Bu Desi menatap Alvin tak percaya. Iya. Coba aja ibu gak pergi. Ibu bisa jagain Tami dan Dwi pas Ocha ketiduran. Ibu baru pergi sekali ini saja, Vin. Selama bertahun-tahun ibu yang jaga anak-anakmu saat kamu bekerja membantu istrimu. Bu Desi mencoba mengingatkan Alvin tentang jasanya selama ini. Tapi lihat kan, sekalinya ibu pergi justru 2 anakku meninggal, serga Alvin. Benar-benar kamu ya, Vin. Tidak ada rasa terima kasihnya sama sekali atas jasa ibu. Justru kamu tuh sebagai ayah apa? Kamu sudah merasa menjadi sosok ayah yang baik buat anak-anakmu. Aku mati-matian kerja setiap hari itu buat siapa, Bu? Bukan untuk anak-anak. Yang ibu tanyakan adalah sosokmu, bukan duitmu yang cuma sedikit itu. Bu Desi menjeda sesaat ucapannya, lalu kembali melanjutkan kata-katanya. Pantas saja Tuhan ambil kembali Tami dan Dwi dari dunia ini. Kamu gak pantas jadi ayahnya. Alvin memiringkan bibirnya sinis. Oh ya? Ya biar saja mereka pergi, toh aku sebentar lagi akan punya anak laki-laki. Tuhan rupanya sedang barter denganku. Ia ambil 2 anakku perempuan, tapi ia memberi seorang anak laki-laki untukku. Ucap Alvin dengan penuh penekanan. Sungguh, kata-kata yang sangat tak pantas terucap dari mulut orang yang disebut ayah. Bu Desi pun tak menyangka jika menantunya dapat berkata semenyakitkan itu. Ia hanya bisa mengelus dada dan mencoba menahan amarah yang bergejolak. Tak ingin mengotori mulutnya dengan ucapan-ucapan kasar. Mas, ayah macam apa kamu? Tega-teganya bicara seperti itu. Kamu seolah rela dengan kematian 2 anak perempuanmu karena aku sedang mengandung anak lelaki. Ocha kembali bersuara membela ibunya yang ikut diserang oleh kata-kata pedas dari mulut Alvin. Iya, kenyataannya memang begitu. Tak masalah kehilangan anak perempuan. Toh di perutmu ada anak lelakiku. Sudahlah, aku capek. Aku mau istirahat. Alvin kemudian berlalu meninggalkan 2 orang wanita yang hancur karena ucapannya. Bu Desi terlihat duduk di tepi ranjang yang juga diduduki Ocha. Sesaat kemudian tangisannya tumpah. Kalau saja ibu gak pergi, mungkin anak-anakmu gak akan meninggal, Ca. Ujar Bu Desi sembari menangis. Sudah, Bu. Ini memang sudah takdir, mau gimana pun kita menyalahkan takdir. Tami dan Dwi gak akan bisa kembali. Ocha berusaha menguatkan ibunya padahal dirinya sendiri pun kini masih teramat rapuh. Mata Ocha menerawang jauh ke atas langit-langit kamarnya. Lalu pandangannya beralih ke kasur di sebelahnya. Kasurnya kini mungkin akan tampak luas karena 2 penghuninya sudah berpindah ke kasur lain untuk tidur selama-lamanya di keabadian. Ditatapnya 2 anaknya yang masih tersisa, Vera dan Tri. Ibu janji akan jaga kalian berdua, batin Ocha berucap lalu dipeluknya 2 bocah itu erat. Semenjak kematian 2 anaknya, Ocha masih sering murung dan menangis. Ia pun menjadi jarang sekali makan, tak nafsu katanya. Hal itu membuat Vera menjadi sering menangis saat menyusu. Mungkin ASINya Ocha tak lagi keluar banyak. Beban pikiran dan stres memang sangat berpengaruh terhadap produksi ASI bagi ibu menyusui. Mau tak mau, Vera akhirnya dibantu dengan menggunakan susu formula yang tentunya akan menambah biaya pengeluaran Ocha di setiap bulannya. Hingga di suatu malam Ocha mengeluh jika perutnya sakit sekali. Mas, teriak Ocha memanggil suaminya. Sakit. Kali ini Ocha merintih kesakitan, sembari memegangi perutnya yang sedikit membuncit. Usia kandungannya saat itu sudah menginjak hampir 5 bulan. Mendengar jeritan istrinya, Alvin lalu mengambil Ocha di kamarnya. Kenapa, Cak? Tanya Alvin. Perutku sakit sekali, Mas. Aku gak kuat. Ujar Ocha terbata-bata. Alvin sontak menjadi panik. Hah, sakit? Ayo, kita ke dokter aja. Aku takut anak laki-lakiku kenapa-napa. Ucap Alvin. Aduh, sakit sekali, Mas. Sakit. Jerit Ocha, rasa sakit di perutnya semakin terasa menyiksa. Ya udah.
Ayo kita ke rumah sakit sekarang, ujar Alvin seraya membantu istrinya bangun. Tapi anak-anak gimana mas? Mending kamu panggil ibu dulu sana. Minta bantuan buat jagain Vera sama Tri dulu. Cepet mas, perintah Ocha. Iya, aku panggil ibu dulu. Alvin kemudian berlari menuju rumah mertuanya. Diketoknya pintu rumah Bu Desi dengan keras dan cepat. Sesaat kemudian Bu Desi muncul dengan wajah yang terlihat sudah mengantuk. Karena saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ada apa, Vin? Malam-malam gini kamu ngetok-ngetok rumah ibu? Tanya Bu Desi. Ocha bu, kenapa sama Ocha? Ocha perutnya sakit bu. Kita mau ke rumah sakit sekarang, tapi anak-anak gak ada yang jaga, tutur Alvin. Mendengar penuturan menantunya, Bu Desi yang sebelumnya terlihat mengantuk mendadak menjadi bugar. Wajahnya kini diselimuti oleh rasa khawatir. Sakit kenapa? Ya Allah, dada saja. Ya udah ibu kesana sebentar. Ibu kunci pintu dulu. Setelah mengunci pintu rumahnya, Bu Desi pun bergegas menuju rumah Ocha, diiringi dengan Alvin di sisinya. Sesampainya di rumah, tampak Ocha tengah duduk di sofa. Wajahnya meringis menahan sakit, sembari tangannya terus memegangi perutnya yang belum terlalu besar. Ocha, kamu kenapa? Tanya Bu Desi dengan khawatir. Gak tahu bu, tiba-tiba perutku sakit sekali, jawab Ocha tersengal-sengal. Sementara Alvin tengah menyiapkan motornya. Meski rawan, tapi tak ada kendaraan lain yang bisa ditumpangi selain motor itu. Ocha, ayo! Teriak Alvin dari depan rumah. Ocha pun berjalan tertatih menuju suaminya. Bu Desi terlihat membantu anaknya yang kepayahan itu. Bu, aku titip anak-anak dulu ya. Ocha masih sempat berpesan pada ibunya. Ya udah, kamu cepat ke sana ke rumah sakit. Pegangan yang kuat ke suamimu, ucap Bu Desi. Akhirnya Ocha dan suaminya berlalu menuju ke rumah sakit. Tak peduli jika hari sudah beranjak tengah malam, mereka berdua tetap melaju dengan motornya, menembus kegelapan malam yang semakin gelap gulita. Begitu sampai di rumah sakit, Alvin segera membopong Ocha menuju ruang UGD. Beberapa perawat terlihat menyambut kedatangannya. Rupanya sudah ada banyak darah yang keluar dari rahim Ocha. Itu terlihat dari bagian belakang dasternya yang basah oleh cairan merah. Kesadaran Ocha pun terlihat sudah mulai berkurang. Matanya tampak sayu. Beberapa kali ia berkedip lemah. Bibirnya tampak memulai pucat. Hingga perlahan kesadarannya pun sudah benar-benar hilang. Ocha pun pingsan. Bagaimana keadaan istri saya, dok? Tanya Alvin pada dokter yang menangani Ocha. Saat itu ia berada di dalam ruang UGD bersama seorang dokter. Sementara Ocha terbaring di ranjang dengan mata tertutup. Ia masih belum sadar. Denyut jantung bayi yang dikandung istri bapak sudah tidak ada. Bayinya sudah meninggal dunia, tutur dokter. Enggak mungkin dok. Itu anak laki-laki saya. Dokter pasti salah. Coba dokter periksa lagi, teriak Alvin yang tak terima mendengar kabar jika anak yang dikandung Ocha sudah meninggal. Apa istri bapak pernah jatuh? Tanya dokter itu kemudian. Alvin menjawab dengan anggukan kepala. Ya, mungkin karena trauma itulah yang menyebabkan bayi bapak meninggal. Tapi dokter yang dulu merawat istri saya bilang, katanya kandungan istri saya baik-baik saja. Mungkin efeknya baru terlihat sekarang. Kalau pernah jatuh, bahkan sampai pendarahan, harusnya dijaga baik-baik kehamilannya. Jangan sampai terlalu capek. Penuhi nutrisi bayinya. Ibunya juga jangan sampai stres atau banyak pikiran. Itu juga bisa berpengaruh. Mendengar penuturan dokter, Alvin hanya bisa diam. Menyadari jika apa yang diucapkan dokter itu benar. Ocha terlalu capek mengurusi anak-anaknya. Apalagi ditambah dengan kejadian meninggal dua putrinya itu. Itu adalah beban terberat yang dipikirkan Ocha, yang membuatnya sampai harus keguguran. Kita harus secepatnya melakukan goret untuk mengeluarkan bayi yang sudah meninggal dari perut istri bapak, ujar dokter di tengah lamunan Alvin. Iya dok, jawab Alvin dengan singkat. Lalu Ocha pun dipindahkan ke dalam ruang rawat, menunggu untuk mendapat tindakan dari dokter. Alvin terduduk lemas di bangsal rumah sakit. Tangannya terlihat menjambak kuat rambut pendeknya, pertanda kini ia sedang frustasi.
Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.